Tapi 23 tahun setelah 2002, belum pernah ada buktinya Iran punya senjata nuklir. Senjata nuklir kan ada 4 komponen ya minimal. Roketnya, pengayaan uraniumnya, roketnya, warheadnya, sama harus sudah diuji coba. Iran itu tidak punya sejarah memulai dulu ekspansi, tidak. Tapi kalau kita lihat Amerika, mungkin hampir sepanjang sejarah modern ini, Amerika hobinya mungkin perang. Menginvasi. Saya selalu bercanda begini, Mas. Kok mikirin apa dampak perang yang jauh di sana itu di Timur Tengah kepada kita? Kita nggak ada perang aja, krisis terus. Oke, jumpa lagi di ruang tamu Back to BDM. Ketika rudal ditembakkan, bukan hanya gedung yang runtuh, tapi harapan diplomasi yang ikut hancur. Dunia menahan napas saat Israel menyerang Iran dan Amerika Serikat pun kemudian melepaskan bom untuk menghancurkan dalam tanda petik fasilitas nuklir Iran. Di mana posisi Indonesia sekarang ini? Ruang tamu Back to BDM kali ini akan mengundang seorang duta besar Indonesia yang pernah bertugas di Iran, di Teheran. Dan 2 minggu lalu baru saja berkunjung ke Teheran. Dian Wirengjurit, duta besar Indonesia di Teheran 2012-2016. Pak Dubes, gimana kabar? Alhamdulillah, Mas Budiman. Sehat ya? Terima kasih sudah diundang. Terima kasih. Sehat-sehat. Betul ya? 2 minggu lalu kira-kira baru Teheran? Ya, baru 2 pulang. minggu lebih lah. Saya pulang kembali dari Teheran pas Lebaran Haji. Berapa lama di Teheran? Sebulan aja. Sebulan? Sebulan. Sebenarnya tujuannya sudah lama. Mau napak tilas. Mau napak tilas? Ke tempat-tempat yang sudah pernah dan memang layak dikunjungi ulang. Tapi tempat-tempat yang baru juga yang belum pernah di waktu itu kami kunjungi. Oke, Pak Dubes ini sosok yang sebenarnya menarik ya, bukan hanya seorang duta besar, tapi dia adalah seorang fotografer. Jadi 2 tahun pertama bertugas di Teheran, Pak Dubes ini memfoto dan menjadikan foto-fotonya soal Iran Lovely People dan menjadi buku dan dipamerkan di Teheran. Betul, iya Pak Dubes? Betul. Jadi selain duta besar, juga seorang fotografer? Atau nyambi sebetulnya? Nyambi fotografer karena hobi. Tapi Mas Budiman begini, saya itu karena hobi fotografer, kemanapun saya bawa kamera. Nah saya kalau ke tempat-tempat, saya asli suka belusukan Mas Budiman. Kalau belusukan saya itu asli ke kampung-kampung. Ya kota jelas, tapi maksudnya seperti di kita lah, saya juga senang. Saya masih senang outdoor, camping saya masih suka. Jadi di sana pun saya manfaatkan kembali ke tempat-tempat yang dulu, ke kampung-kampung juga yang baru. Untuk sekedar menyapa teman-teman lama dulu. Tinggal sama mereka, terus lihat lagi, jalan-jalan lagi sama mereka, kira-kira gitu. Oke. Itu gimana Pak Dubes, setelah 2 minggu ke Teheran, selama sebulan, tiba-tiba kemudian terkejut ketika ada serangan. Kaget atau sesuatu sudah diantisipasi atau gimana itu? Terima kasih. Satu, saya cuma mau bilang begini. Ketika saya ke Iran kemarin itu, ada tujuan sampingan untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa Iran itu aman tentram, kira-kira gitu. Aman tentram. Aman tentram. Walaupun dalam kondisi sanksi ini hidup berat lah. Hidup berat? Buat rakyat kebanyakan. Kalau yang menengah ke atas rasanya sih normal aja. Karena apa? Normalnya karena kebutuhan dasar mereka itu praktis dapat dipenuhi dengan harga yang amat terjangkau. Kalau di kita maaf sih sedikit, harga beras bisa terpengaruh kiri kanan, harga BBM terpengaruh kiri kanan, berubah-ubah.
Kalau di sana itu, karena itu kebutuhan dasar, mereka makannya roti setiap pagi. Ada berapa macam roti. Roti itu waktu saya di sana itu mungkin kalau dirupiahkan, itu 100 rupiah satu roti yang lebar itu. Sekarang itu ya 1.000, 1.500 lah rupiah. Memang berat buat mereka karena naiknya hampir berapa kali lipat. Tapi tetap bisa mereka nikmati kok. BBM itu sekarang itu kalau harganya itu 1.000 rupiah, 1.500 rupiah seliter. Kita kan jauh di atas itu. Artinya buat kebutuhan-kebutuhan seperti itu, pemerintah tetap menyediakan supaya rakyat tidak khawatir dengan apa yang sedang dialami. Kalau masalah ancaman, tadi disinggung ancaman, dari sejak 79 revolusi Iran itu ketika rezim rezim Pahlavi runtuh digantikan rezim Islam Iran, itu sebenarnya ancaman sudah mulai berdatangan karena Shah Reza dan keluarga dan circle-nya lari keluar, sementara asetnya banyak yang disita, katakanlah. Nah, itu sudah banyak protes, sehingga ketika itu bentuk sanksinya adalah sebagian pejabat atau tentara Iran yang pro Khomeini itu di blacklist. Lama-lama bukan hanya mereka, pengusaha Iran di blacklist. Lama-lama macam-macam profesi pun di blacklist. Tapi kalau yang memang ancaman yang paling parah 2002, ketika nah ini unik ini, sebuah NGO perlawanannya Iran yang berada di pengasingan di Amerika mengadakan konferensi pers dan mengumumkan Iran punya program senjata nuklir. Lengkap dengan foto-fotonya. Ketika itu saja kalau kita mau kritis, kok sebuah NGO punya kemampuan satelit, bikin foto, bikin image dari mana-mana, segala macam. Tapi orang tahu dari siapa itu kira-kira. Tahun 2002, sanksi makin ketat karena diduga Iran semakin menambah programnya. Tapi Iran itu bukan negara yang ecek-ecek lah ya. Itu kan belajar dari pengalaman Irak, Syria, segala macam. Program nuklirnya memang ada. Dan itu tidak salah. Karena diakui semua negara yang anggota NPT kan boleh membuat program nuklir. Kecuali senjata nuklir. Setahu saya Iran masih dalam koridor itu. Buktinya setelah 2002 sampai sekarang belum pernah ada yang bisa membuktikan bahwa mereka bikin senjata nuklir. Oke, sebelum masuk yang isu yang berat-berat, Pak Dubes bisa cerita nggak? Oke, sambil minum, silakan. Banyak orang yang juga belum punya paham ya soal bagaimana sih sebetulnya masyarakat Iran gitu. Mungkin Pak Dubes yang 4 tahun bertugas di Teheran gitu bisa cerita bagaimana sih kira-kira beda karakter dengan orang-orang Indonesia, kira-kira seperti apa masyarakatnya itu? Terima kasih Mas. Pada dasarnya sama seperti kita multikultural, multireligius. Karena di sana ada agama Yahudi, ada kan orang Yahudi, ada sinagog, ada di sana. Sinagog ada juga. Wakil Yahudi di parlemen masih tetap ada. Memang jumlahnya kecil, tidak seperti waktu zaman Syah. Multikultural di mana-mana. Sunni Syiah sebenarnya di sana juga ada. Artinya tidak masalah. Dan dalam hal ini aja saya bisa membuktikan apa yang beredar di Indonesia bahwa katanya nabinya lain, Qurannya lain, itu sama sekali jauh dari nggak masuk ke akal lah. Anda begitu. Karena apa? Nabinya lain. Peringatan Maulid Nabi Muhammad misalnya. Di sana itu dari tahun kapan sudah ada. Kalau kita zaman Soeharto kan hanya ada di istana. Peringatan Maulid itu baru sekarang. Di Iran sampai kampung-kampung. Dan saya tahu persis, biasanya saya kalau Maulid itu saya ke kampung-kampung karena mereka di kampung-kampung itu selain memperingati juga berbagi kebersamaan. Jadi sepanjang jalan itu kita ditawarin sup lah, ditawarin minum lah khas mereka. Nah, buat saya berarti kan nabinya kita sama. Qurannya tiap tahun di sana ada musabaqah tilawatil Quran internasional. Pesertanya dari mana-mana, dari Indonesia selalu ada minimal zaman saya. Kita kirim qori, kita kirim hafiz, kita kirim juri. Apa yang membedakan? Kalau ternyata juri dan hafiz
tidak ada yang dipermasalahkan bahwa yang mereka lafalkan kan sama. Kira-kira gitu. Nah, dalam konteks budaya, tadi Mas Budiman singgung, masyarakat itu sangat welcome ya sama orang asing tuh. Termasuk Western. Termasuk Western. Termasuk Western. Mas, dalam kondisi seperti sekarang sanksi yang berat, mereka tetap berusaha mempromosikan pariwisata. Di kampung-kampung tetap ada hotel. Dan kalau lihat masuk ke hotel, itu mereka pasang tuh bendera dari banyak negara gitu ya kira-kira untuk menunjukkan bahwa mereka itu terbuka. Saya suka kritis. Kalau nggak ada bendera Indonesia, saya minta ketemu manajernya, saya bilang kenapa Indonesia nggak ada? Bendera Barat ada semua kok. Bendera Amerika, Inggris ada semua. Indonesia kemana? Maaf nih, ada Polandia kan putih merah. Saya bilang balik dong, itu kan saya orang Indonesia, saya nginep di sini, yang mereka yang lain nggak ada yang nginep di sini. Nah, saya nggak ada mau. Sejak itu saya di mobil saya selalu ada bendera Indonesia yang kecil-kecil itu saya banyak tuh. Souvenir batik atau apalah semua yang tentang Indonesia saya suka bawa tuh. Jadi kalau ke hotel itu ya manajernya kasih bendera, kasih batik, begitu kira-kira gitu. Mereka sangat senang gitu loh, bahwa masih ada yang mau berkunjung, masih ada yang mau menikmati. Dan keramahan mereka di sana itu, maaf kalau saya bilang keramahan yang ada di kita sama, tapi di kita tahun 80-an terakhir mungkin. Karena ke kampung-kampung kita jalan sama katakan mantan staf saya atau staf saya. Jalan, mereka tuh salam dari mana? Ya, Indonesia, mampir ke rumah saya, mampir ke rumah saya. Dan itu disampaikan dengan benar tuh. Kan tidak direncanakan, tapi saya datangi, keluar tuh cemilan segala macam. Dan di sana sangat ini ya, teh ya. Peminum teh. Oh, peminum teh. Kita datang itu di sana setiap rumah tangga kita datang pasti langsung disuguhi teh. Teh Iran. Sama tehnya. Oh, sama tehnya. Yang saya maksud, diminum atau tidak, ketika dia lihat gelas kita kosong sedikit pasti diganti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Kalau tidak diminum pun pasti diganti. Jadi ke dalam kunjungan katakan ngobrol 1 jam, itu mungkin 4-5 kali teh kita diganti. Selain makanan yang lain. Bahwasanya keramahan seperti itu tetap eksis gitu loh. Berbeda mungkin di kita gitu, yang dulu kita di kampung-kampung kan, sekarang kampung-kampung pun susah menemukan seperti itu. Udah cuek ya? Betul sekali. Sangat individualis. Betul sekali. Kalau lihat Pak Dubes, kalau Pak Dubes lihat menilai masyarakat Iran gitu, kalau kita masuk kepada konteksnya Donald Trump ya, yang meminta agar Khamenei kemudian surrender lah, menyerah lah. Apa mungkin Iran dalam posisi sekarang ini akan menyerah terhadap tekanan dari Amerika sebetulnya? Mas Budiman, boleh saya koreksi sedikit di bagian awal. Mas Budiman katakan kehancuran diplomasi. Oke. Diplomasi tidak pernah hancur. Tidak pernah hancur, oke. Yang ada mungkin dalam bahasa hari-hari itu diacak-acak gitu. Diacak-acak. Atau dirusak gitu ya. Tapi tidak pernah hancur karena pasti solusi akhirnya pasti diplomasi. Cepat atau lambat. Nah, kalau dibilang tadi apakah Khamenei surrender, saya kok melihatnya begini. Iran itu mewakili Persia, sebuah kebudayaan yang ribuan tahun sudah ada dan menghadapi berbagai gempuran dan berbagai pergolakan. Memang ada kalah menang di situ. Di gempur Alexander Agung hancur tuh kalau kita lihat Persepolis. Kalau di Yunani itu Akropolis tuh, di sana ada Persepolis. Sisa-sisanya tetap ada, dan kalau lihat dirangkum dengan teknologi sekarang, ditelaah, itu ketemu gambaran utuh Persepolis. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, dengan itu saja kita bisa bilang semangat militansi, kebanggaan, peradaban itu sangat melekat. Jadi dia tidak akan membiarkan Iran itu hilang digantikan dengan katakan Arab, karena dia kan dikelilingi negara Arab. Maaf, dalam konteks Syiah juga, Islam juga, dia dikelilingi oleh Sunni, kira-kira gitu. Jadi dia pusat bukan hanya peradaban, tapi pusat Islam Syiah, kira-kira gitu. Kan Irak itu juga Syiah.
mayoritas Bahrain Syiah, tapi pemerintahnya sana Sunni. Iran punya semacam kewajiban untuk mempertahankan itu dari gempuran apapun. Jadi kalau dikatakan sekarang Khamenei surrender, saya masih juga punya pandangan lain lah. Bukan surrender, tapi hanya masalah taktik dan strategi itu kan, taktik itu kan ya kita gempur, itu taktik kita menghancurkan, tapi strateginya ke depan kan lebih jauh. Saya melihatnya begini, mudah-mudahan bisa menambah visi atau wawasan lain. Kalau dikatakan, kita mulai dari begini deh, Mas. Yang mulai masalah ini semua siapa? Hamas. Dia menyerang Israel. Tiba-tiba. Balasannya Israel luar biasa. Habis-habisan dibantai semua di Gaza itu. Tidak bisa melawan lagi. Houthi di Yaman juga lumpuh. Hizbullah di Lebanon juga lumpuh. Nah, karena induk dari proksi ini adalah Iran, Israel mencoba, menurut saya, ingat berapa bulan sebelum yang tanggal 13 Juni ini, berapa yang tahun lalu itu, dia sempat meluncurkan rudal yang jatuh juga di komplek Isfahan, tapi di Isfahan itu di padang pasir yang agak luas sekali. Jadi jatuhnya pun di situ. Hanya peringatan bahwa Iran, saya punya ini, jangan main-main, kira-kira gitu ya. Kan dibalas sama Iran. Tapi ketika dia harus berhadapan nyata dengan Iran, kalau lawan Hamas, lawan Hezbollah, lawan itu kan gak imbang dong ya. Sebuah entitas negara yang persenjataannya seperti itu melawan proksi yang tank aja nggak punya, kira-kira kan begitu. Paling jeep itu dan senjata kecil, konvensional kecil. Nah, ketika dia tahu bahwa Iran yang punya program senjata nuklir, itulah program yang dijadikan alasan. Padahal program itu tidak pernah terbukti. Karena program Iran yang diduga mempunyai program senjata nuklir itu terungkap tahun 2002 oleh sebuah NGO pengasingan di Amerika yang katanya punya data, foto, dan segala macam. Itu saja menimbulkan kecurigaan ya, teman-teman. Kalau sebuah NGO punya data, image, satelit, itu emang dia punya satelit, kan pasti ada yang nyuplai, kira-kira kan gitu. Nah, tapi 23 tahun setelah 2002, belum pernah ada buktinya Iran punya senjata nuklir. Senjata nuklir kan ada 4 komponen ya minimal. Roketnya, pengayaan uraniumnya, roketnya, warheadnya, sama harus sudah diuji coba. Coba perhatikan negara, jangan ngomong 5 besar ya, dia semua udah uji coba. India, Pakistan, India 74 udah uji. Israel 74 sudah numpang di Amerika untuk uji coba. Korea Utara uji coba. Iran belum pernah, karena uji coba itu tidak main-main dan membutuhkan tempat yang akan tidak berdampak kepada rakyat gitu loh. Harus benar-benar di kayak Nevada lah kira-kira kayak gitu. Nah itu tidak pernah terbukti. Tapi dijadikan. Tapi coba kita lihat. Israel mencoba nyerang. Begitu dibalas habis-habisan, sekarang dia diem. Yang muncul Amerika. Nah sekarang orang bertanya-nya, selain yang Mas Budiman tanya tadi, apakah surrender atau tidak? Kalau surrender alasannya tidak. Ini hanya menunggu waktu. Sekarang Amerika sudah menyatakan bahwa yang disasar hanya pusat-pusat fasilitas nuklir. Oke. Tadinya kan nggak ada yang tahu apa yang mau dilakukan setelah ini. Tapi setelah, untungnya menurut saya, pemimpin Iran dalam hal ini termasuk Khamenei masih punya rasa dan berkepala dingin. Tidak serentak membalas, membabi buta. Kalau membalas membabi buta urusannya panjang lagi. Tapi kalau dibilang menyerah, sampai sekarang belum ada tanda-tanda Iran akan menyerah. Karena masih menunggu. Karena Iran juga pasti punya kartu truf di belakangnya siapa dan apa yang akan dilakukan oleh para pemain besar yang lain, kira-kira gitu. Artinya Pak Dubes, ini setelah
Itu kan Trump yang meminta agar Khamenei kemudian menyerah setelah itu kan gayanya Trump, Trump, selalu berretorika begitu gitu loh. Tapi pertanyaannya adalah ini akan menjadi babak baru, perang yang lebih besar. Orang mengatakan seperti beberapa ilmuwan ini berpotensi mengarah kepada Perang Dunia Ketiga. Atau bisa kembali settle. Dan gimana kira-kira itu? Saya mulai dari belakang ya, Mas. Kalau Perang Dunia terlalu riskan ya. Ketika Jepang, Eropa, hancur lebur Eropa. Di Pasifik, Jepang hancur lebur karena nuklirnya. Tapi Jepang adalah kepulauan. Jadi nuklir yang di Hiroshima Nagasaki itu terkonten di sana. Tidak kemana-mana. Makanya tidak digunakan di Eropa. Dengan nuklir itulah perang berakhir. Kira-kira kita akan menerima kalau kehancuran seperti itu di Timur Tengah yang jelas padat, kiri kanan negara, dan negara itu negara Arab yang sekarang sudah menikmati kesejahteraannya. Suka atau tidak suka pasti akan terbawa dan ikut hancur. Jadi saya kira kalau masyarakat Timur Tengah pun tidak akan menghendaki wilayahnya dijadikan medan. Israel di sana, Iran di sini, di tengahnya ada sejumlah negara. Belum lagi di sekitarnya Iran kalau bom itu dijatuhkan. Dan kalau benar Iran punya kemampuan membalas. Di sekitar Israel itu kan kecil, di sekitarnya Arab semua. Rasanya pemimpin unpredictable Trump sendiri juga harus mikir itu. Harus mikir karena maaf ya kalau kita lihat sejarah, Mas Budiman. Iran itu tidak punya sejarah memulai dulu ekspansi, tidak. Tapi kalau kita lihat Amerika, mungkin hampir sepanjang sejarah modern ini Amerika hobinya mungkin perang. Menginvasi. Ya. Dengan atau tanpa alasan. Banyak kok buktinya yang tanpa alasan ya sekarang ini. Ya, termasuk Irak dulu ya. Yang WMD itu ya. Mass destruction ya. Oh iya. Itu aja contoh. Seorang menteri luar negeri Amerika di depan sebuah forum yang namanya PBB menjabarkan adanya Saddam Hussein punya senjata pemusnah massal, nuklir, biologi, kimia. Fotonya ada untuk meyakinkan juga. Jenderalnya ikut bicara. Itu foto dari satelit, dari mata-mata, intelijen, dari langsung tidak terbukti itu bahwa. Tapi Iraknya sudah hancur. Nah, rasanya kalau hal seperti itu dilakukan terhadap Iran, urusannya panjang. Karena Iran sebagai peradaban mungkin ya pandangan saya akan lebih baik hancur bersama gitu. Kalau hancur bersama ya Timur Tengah dia ratakan itu. Walaupun teman katakan. Karena tetap saja kalau main ini kan sebenarnya udah sama-sama melanggar hukum internasional ya. Melintasi kedaulatan berbagai negara kok, apalagi pesawat-pesawatnya Israel. Jadi buat saya kalau perang dunia tidak, perang berkepanjangan, saya melihatnya begini, Mas Budiman. Suka atau tidak suka, alat-alat perang negara manapun sejauh ini masih mengandalkan BBM ya, kecuali kapal induknya Amerika yang sudah diganti. Tapi kan Israel habis-habisan di Gaza, tenaga, pikiran, biaya, semua keluar ke sana. Ke Hizbullah tidak seberapa, tapi juga jor-joran karena mengerahkan. Nah, menurut perhitungan, menurut data, Israel itu dalam konteks ini saja ketahanan energinya nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan? 29 hari kalau yang saya tahu. Artinya apa sih? Sekarang dia sudah dalam kondisi ya sudah lelah, sudah bosan, sudah suntuk lah dengan ini rakyatnya termasuk, bahkan tentaranya. Harus menghadapi lagi Iran. Itu belum mental manapun, makanya kan ada aja video yang tentara Israel sudah bilang stop, rakyatnya, rabinya udah bilang stop, segala macam. Masyarakatnya juga nggak akan membiarkan. Kalau 29 hari jor-joran BBM rakyat nggak terpenuhi, apa bukannya
pergolakan dalam negeri Dalam itu negeri. terlalu gegabah kalau meneruskan. Makanya sekarang mengandalkan induk semangnya. Amerika. Dianya Artinya, sekarang kan tenang-tenang nih. ya. Amerika yang mulai jor-joran. Tapi sekarang mulai membatasi diri. Mas Budiman, teman-teman, ketika Israel menyerang tanggal 13 Juni, tanggal 10 Juni, Amerika dan Iran sedang dalam tahap perundingan untuk menghidupkan lagi. Ya, nuklir ya. Tapi tahu-tahu 3 hari kemudian diserang. Fair tidak? Kalau saya ngelihatnya itu ke pengecutan gitu loh. Orang lagi tenang karena lagi berunding, kita break dulu karena belum ada breakthrough. Tahu-tahu rumah saya diserang. Kan fair tuh. Nah, sekarang kembali lagi, ketika situs di Iran diserang kemarin tanggal 23 itu, tanggal 20-nya Trump mengeluarkan pernyataan menghadapi perang Israel sekarang, Amerika memutuskan untuk melihat perkembangan 20 hari ke depan. Tanggal 20 dia ngomong begitu, tanggal 23 nyerang. Itu kan apa? Pernyataan itu kan dipercaya orang. Orang bilang, oh sekarang waktunya kita konsolidasi, tenang, karena ada jeda 20 hari, Amerika juga melihat situasi, malah nyerang. Itu kan tanda kepengecutan ya. Kita ngomong baik-baik, tapi diam-diam kita serang. Buat saya, maaf nih kalau saya berbeda dengan yang lain, buat saya itulah Amerika. Polanya seperti itu. Di banyak cawe-cawenya dia. Oke, jadi kalau tadi ya dari sisi Amerika, kan Trump ini kan memang sering ya melakukan pernyataan-pernyataan, termasuk juga ketika terjadi trade war dengan China, ya tiba-tiba dia berlakukan trade war itu, kemudian bursa kemudian hancur jatuh, gitu kan? Terus kemudian dia mengatakan dipospon, ditunda untuk mencapai agreement, dan kemudian bursa kemudian menjadi rebound. Sama juga dengan kasus ini kan, tiba-tiba dia serang, hancur, gitu kan. Kemudian dia tunggu 20 hari lagi. Nah, ada juga analisis yang mengatakan bahwa ada kepentingan-kepentingan dari orang-orang kaya termasuk Trump juga mendapatkan benefit ekonomi. Semacam ada trik dia gitu untuk mendapatkan ekonomi dari pasar saham sebenarnya. Gimana Pak Dubes? Mas, saya bukan ahli ekonomi secara khusus, tapi secara geopolitis pun bisa dilihat lebih simpel. Bahwa masyarakat Amerika itu secara ekonomi hidup dari yang namanya military industrial complex. Industri militernya itulah yang menghidupi. Nah, kalau kita udah bikin senjata nggak ada yang beli, celaka. Kalau udah ada senjata ada yang dijual, kalau tidak dipakai usang, kadaluarsa. Jadi katanya juga, analisanya, ya memang senjata untuk dipakai. Karena dengan dipakai itu, negara manapun yang membeli akan membeli yang baru. Amerika akan mengeluarkan produk yang baru, yang R&D-nya saja kan biliunan dolar itu. Untuk R&D membuat satu F-35 itu, kan berapa puluh bilion dolar hanya untuk meneliti sampai dapat jadi. Ketika jadi harganya mahal, dan itulah yang sekarang mulai digunakan. Karena F6 mungkin sudah dinilai sudah mulai waktunya diganti. F22-nya sudah muncul, F35-nya muncul. Jutaan tenaga kerja itu hidup dari militer. Jadi ada juga kemudian dorongan dari military industri ya? Oh iya, sangat. Dan pemilik itu siapa? Kalau bukan lobby Yahudi. Pemilik energi siapa? Kalau bukan Yahudi. Ya dua itu yang menentukan hidup dunia ini menurut hidup Amerika. Jadi peran dari military industrial complex memang sangat dominan untuk ikut menentukan juga ini perang akan lama atau akan pendek. Betul sekali. Betul sekali. Jadi kalau sekarang dalam posisi seperti sekarang, setelah Amerika kemudian menyerang 3 site nuklir katanya kan nggak pernah ada yang tahu apakah kondisinya seperti apa gitu. Belum bisa ditebak. Ini akan sebuah awal menjadi sebuah perang berkepanjangan atau seperti apa prediksinya, Pak Dubes? Ada pernyataan yang menurut saya memang layak dipercaya bahwa 3 situs ini adalah 3 situs nuklir
yang dengan dihancurkannya ini program nuklir Iran terhambat. Itu betul. Karena Isfahan, Fordo, dan Natanz itu memang 3 dari 6 yang diincar Amerika. 3 dari 6 atau 7. Tapi memang yang terbuka ini karena Isfahan itu di padang pasir. Jadi lebih terbuka. Kalau yang lain ada yang di Gunung Batu gitu, kira-kira gitu. Yang katanya harus dibom dengan bunker buster itu. Tapi maksudnya dengan ini saja memang terhambat. Tapi Iran kan tidak, tadi kita ngobrol sempat, tidak bodoh gitu ya kira-kira. Kalau Irak itu pusat nuklirnya 1 di Osirak, diserang tahun 81 itu selesai. Sampai sekarang nggak punya lagi. Belajar dari itu program nuklir Iran disebar. Kira-kira gitu. Komponennya macam-macam. Pengayaan di sini, roket di sana, macam-macam lah. Warhead di mana. Sehingga yang 3 ini, itu tadi yang Mas Budiman bilang, apakah terus hancur total itu program nuklirnya? Ya tidak ada yang tahu. Dan pasti roket-roket dia itu di konsep, saya bukan ilmuwan nuklir jelas, tapi maksudnya di konsep sebuah senjata nuklir itu kan komponen-komponennya itu kan artinya sebenarnya tidak mampu dibuat siapapun ya. Indonesia gini, mau buat roket saja kan nggak akan mampu membuat yang katakan diameternya 0,5 meter. Karena apa? Karena untuk metal, untuk roket yang berdiri di sini dengan bahan bakar yang pasti lebih canggih, itu akan membutuhkan metal yang khusus. Nah, pembuatan roket seperti ini saja dikontrol. Ada namanya Missile Technology Control Regime. Itu gabungan kelompok negara maju yang punya teknologi roket yang hanya memberikan izin negara berkembang menggunakan ini kalau mereka tahu ini untuk maksud damai, gitu. Peluncurin satelit lah, untuk peluncurin untuk hujan segala macam itu, nah, bisa. Nah, Iran semua sudah siap dan dia sekarang orang bilangnya menunggu yang namanya breakout time. Breakout time ini kapan? Ini sama ini jadiin satu sehingga jadi nuklir nih. Pengayaannya siap 90%, roketnya siap, warheadnya siap, nuklir. Ada yang menduga breakout-nya ini dulu 6 bulan. Jadi mengumpulkan ini jadi satu tuh buat satu senjata 6 bulan. Sekarang diduga lebih cepat. Kurang dari sebulan siap nih. Nah, kalau sekarang contohnya kemarin 23 diserang, katakan dengan breakout time ini awal bulan depan dia udah pertengahan bulan depan udah siap tuh. Punya senjata. Walaupun untuk satu senjata nuklir saja tidak gampang gitu ya. Artinya gini Pak Dubes, artinya kan ini artinya memasuki sebuah era yang betul-betul uncertainty, sebuah situasi yang betul-betul tidak bisa ditebak kemana apa yang akan terjadi dan apakah tadi meskipun ikhtiar untuk minimal cool down gitu dan kemudian masuk kepada diplomasi yang memang akan terus bergerak. Sampai berapa lama situasi ketidakpastian ini bisa berjalan? Kalau tidak ada upaya-upaya, even PBB pun baru sampai pada taraf mengecam gitu. Rusia dan China kemudian juga mengecam gitu. Mungkin saya punya pandangan yang agak berbeda dengan teman-teman diplomat. Dalam kondisi seperti ini, organisasi internasional termasuk PBB tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi. Karena pertama PBB kita tahu. Ya. Dewan Keamanannya saja yang pegang Amerika 5 negara itu, apapun resolusi yang tidak sesuai sama dia veto. Pasti diveto. Buat saya di dalam kondisi seperti sekarang ini diplomasi kalau saya bilang bukan non organisasi internasional tapi inisiatif dari negara-negara yang pemain lah, yang punya leverage di Timur Tengah. Misalnya Egypt, Qatar, Turki, lagi di kawasan ya. Menurut saya itu 3 yang di depan. Karena mereka apa? Simple satu kok. Mereka diakui dua-duanya. Israel mengakui, mereka mengakui Israel, mereka mengakui Iran.
dalam konteks ini saya suka ditanya, nyinggung dikit ya. Indonesia beneran dong, kita non-blok, kita negara Islam moderat. Saya pernah menulis di Kompas, leverage seperti itu sudah tidak laku dalam konteks dunia sekarang. Siapa yang peduli? Indonesia buktinya apa? Kita sendiri di kawasan nggak mampu mengatasi kok berbagai konflik. Yang nyata lagi, kita non-blok, kita Islam terbesar segala macam. Arab Saudi dan Iran yang mendamaikan siapa? Cina. Yang bisa mengumpulkan fraksi-fraksi Palestina siapa? Cina. Dipanggil ke Beijing, datang semua tuh, walaupun hasilnya belum jelas atau apa, itu nomor sekian. Tapi artinya apa? Leverage-nya itu kan bukan lagi membawakan agama lah, solidaritas non-blok lah, Muslim lah. Nah, buat saya dari hari pertama ketika Israel mulai meluncurkan serangannya, itu negara-negara tadi sudah bergerak, Mas. Sudah bergerak untuk mendekati. Memang tidak mudah, saya bisa membayangkan. Nah, tadi saya singgung, berapa lama mereka punya waktu ini? Buat saya ya 29 hari ini. Ketika Israel juga jenuh, rakyatnya sudah mulai jenuh, tokoh-tokoh agamanya mulai jenuh, apalagi Israelnya jelas terkena ya. Artinya mampu itu rudalnya Iran masuk ke pertahanan Israel. Saya kira waktu sebulan ini kritikal. Makanya kita tunggu, mudah-mudahan benar kali ini Trump bilang hanya situsnya dan tidak akan berlanjut. Mudah-mudahan dalam situasi seperti ini, kepala dingin tetap dikedepankan oleh semua pihak. Sehingga peluang diplomasi yang tadi saya bilang nggak hancur lah, tapi masih terbuka. Sekarang lagi ditata kembali kira-kira gitu. Gini, dalam 29 hari ke depan yang sangat menjadi momen kritikal gitu kan. Buat tadi, saya, ya, menurut pandangan Pak Dubes gitu kan. Tadi juga diungkapkan bahwa di dalam Israel sendiri sudah mulai terjadi kejenuhan. Oh ya. Ya, kejenuhan perang terus, rakyatnya juga susah, tentaranya juga nggak suka. Dalam Amerika juga menghadapi internal domestik yang luar biasa dengan pemerintahan Trump gitu. Kalau kita ngomong Iran, mungkin nggak terjadi regime change justru di Israel? Di Israel, bukan di Iran. Regime change di Israel. Buat saya lebih mudah. Lebih mudah? Lebih mudah daripada orang bicara tentang regime change ini Iran. Kalau regime change ini Israel, itu masalah politik yang dengan pemilu bisa selesai. Ketika kampanyenya mana. Kan Netanyahu pun nggak selamanya dia di pemerintah kan, sempat tidak pemerintah karena partai lain terpilih lagi kan gitu. Kalau di Iran kan pemerintahnya otokratik, jadi sangat ditentukan pada rahbar. Rahbar itu Ayatollah Khamenei. Untuk mengganti dia secara konstitusional jelas tidak bisa melalui pemilihan presiden, tapi aspirasi boleh saja disampaikan, tapi yang menentukan kan Dewan Ayatullah itu yang 7 orang itu. Sekarang udah ditambah. Mereka yang menentukan. Kalau hanya katakan Amerika, ya Trump juga hampir kena kan, hampir dibunuh lah katakan. Kalau katakan saja memang regime change ditujukan hanya untuk membunuh Khamenei, saya kira tidak akan terjadi regime change. Hanya ganti pemimpin yang dengan sistem politik yang sama. Yang tadi saya bilang, ini mempertaruhkan nama bukan hanya peradaban, tapi juga Islamnya. Kalau di Israel lebih mungkin? Lebih mungkin karena mereka masih memisahkan antara ini kan, artinya itu dipilih rakyat, rakyat pilihnya itu ya terserah. Walaupun sekarang rakyat sudah mulai berbalik katakan gitu. Kalau di Iran masih belum. Nah, perang yang terjadi termasuk intervensi Amerika terhadap Iran ini kan bukan karena sosok-sosok Donald Trump-nya juga sebenarnya sih. Buat saya karena sosok Donald Trump. Memang zaman yang bukan Donald Trump punya policy khusus terhadap Israel, iya. Tapi buat saya tokoh seperti Donald Trump ini ya semua orang tahu unpredictable. Ya orang macam-macam lah jawabannya. Tapi maksudnya sangat luar biasa tindak tanduknya. Ketika orang bicara tadi, Mas Budiman singgung,
ribut sama Cina nggak lama, ditunda. Kini sekarang juga katanya mau dihancurkan. Sekarang cuma 3 itu dulu sasarannya. Dulu ribut di semenanjung Korea. Mereka udah kerahkan armada ke sekitar laut sana. Tahu-tahunya diajak ketemu atau mengajak pertemuan dengan Kim Jong Un pun terwujud gitu. Nah, sekarang yang orang banyak menunggu dan buat saya juga akan sangat menarik kalau ada yang bisa mempertemukan Donald Trump sama Ayatullah gitu ya. Itu baru keren tuh. Itu baru keren. Siapa negara mediator yang bisa mempertemukan Ayatollah dengan Donald Trump? Ya kalau sama Jong Un yang maki-makian aja bisa mau ketemu gitu. 3 kali loh dia ketemu sama Jong Un. Possible mempertemukan Ayatollah Khamenei dengan Donald Trump? Saya selalu kalau ketemu teman-teman Iran baik yang di pemerintahan atau teman di luar. Mulailah dari dalam Iran dulu gitu ya. Mulai gini, saya selalu bilang gini. Arab Saudi sekarang udah maju ya. Pandangannya tentang macam-macam, tentang wanita, tentang perempuan, boleh tanpa hijab atau. Dulu ini seperti ini, Iran tuh kan pesat dengan teknologi segala macam. Arab Saudi seperti ini. Sekarang mungkin terbalik, Saudi seperti ini, Iran yang tersendat nih. Saya bilang kalau Iran seperti ini, cepat atau lambat, Anda makin tersingkir, makin terkucil. Jadi saya diminta bicara di beberapa tempat. Kemarin saya lagi jalan-jalan pun ada aja yang minta bicara. Saya bilang kalau Anda seperti ini, Anda akan lewat nih sama Saudi. Berubah dulu. Nah kalau ini berubah, buat saya kalau mau tanpa mendahului, Khamenei sudah lama sekali ini. Sudah mungkin waktunya ya untuk digantikan. Ya kalau di sana memang tidak ada ketentuan. Khomeini kan meninggal baru diganti ya seperti Paus lah. Saya selalu membayangkan Katolik sama Syiah kira-kira gitu karena punya pemimpin. Nah kalau saja incapable untuk memerintah, ada penggantinya. Itulah yang mungkin akan merubah karena paling tidak juga menunggu Trump 3 tahun lagi. Tapi kan ada pemilu selah juga kan mungkin di Trump di Amerika? Rasanya sih susah ya. Susah. Tapi kalau untuk reduce political tension, reduce war atau ceasefire gitu, karena kan situasi perang ini sungguh tidak menentu ya. Semuanya menjadi terkena dampak gitu. Apa yang bisa dikerjakan selain tadi peran dari Qatar, Mesir dan gitu? Kelompok moderat Iran antara lain itu diwarnai oleh yang namanya Ahmadinejad. Dalam konteks tertentu dia itu moderat gitu ya. Si yang kemarin tewas tuh Raisi, Ayatollah, tapi juga dianggap moderat. Lebih banyak ditampilkan gitu. Saya selalu bilang sama teman-teman, mbok ya nggak usah selevel Rahbar, selevel Ayatullah menyampaikan statement kita akan balas setimpal. Itu orang akan melihat kok benar-benar dibalas nggak. Ketika Jenderal Qasim Sulaimani dibunuh juga kan kita akan berapa jenderal Amerika kan nggak terbukti gitu kan, jadi kelihatannya jadi omong kosong. Buat saya udahlah Khamenei mendingan lebih mengurus di dalam, biarkan pemerintah yang menangani ini semua gitu. Maaf seperti Paus kan nggak terlibat, tapi statement kemarin kan bagus tuh. Bahwa perang tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah gitu kan. Tapi akhir statementnya Paus kan luar biasa juga kan. Diplomasi akan berperan. Oh ya, makanya ketika harus kembali masuk kepada diplomasi, siapa yang harus menjadi leader atau membawa baik Israel, Iran dan kemudian Amerika untuk masuk ke dalam meja perundingan dan reduce tension dari war itu sendiri? Buat saya udahlah kalau ngomong geopolitik akan tidak mungkin tidak banyak skenario, termasuk yang Mas Budiman sampaikan. Siapa? Buat saya tetap peran negara kawasan di sana. Itu lebih menentukan daripada organisasi internasional. Satu. Kedua,
suka atau tidak suka yang namanya diplomasi juga tidak akan mempan menghadapi orang seperti Trump atau Israel menghadapi Netanyahu. Jadi yang sekarang tahunan orang bicara program nuklir untuk berunding ternyata bisa. Tahun 2015 kan tercapai. JCPOA itu. Iran patuh, setiap kepatuhan Iran itu kalau ini dibuka untuk inspeksi, dana yang di Amerika dicairkan kan gitu. Itu sudah mulai membuat hidup rakyatnya tuh optimis gitu. Tapi Trump masuk, dia tarik itu berantakan semua ini. Nah inilah yang harus saya bilang tadi ditata. Nah untuk menatanya itu ya masing-masing deh. Kalau saya Netanyahu dalam negerinya tuh urusin, Iran juga, Trump juga. Kalau benar dia fokusnya America first, mestinya nggak seperti ini dong gitu loh. Kalau mau jujur lagi, simple sebenarnya. Kok dia tidak Israel sama Iran nih jauh segala macam tidak. Sekarang totonya ikut menembak. Sementara Ukraina sama Rusia yang jelas bertempur dan Ukraina itu akan jadi mitra di NATO kalau masuk. Kok nggak berani gitu nyerang. Nah buat saya dari situ aja kelihatan sikapnya gitu loh, bahwa memang Trump ini ya kalau anak-anak bilang tuh beraninya sama anak kecil gitu ya. Beraninya sama anak kecil. Nah, selama dia cuma berani sama anak kecil, ya berarti susah nih menyelesaikan selama Trump ada. Ya imbangannya harus datang dari dua lawan seimbangnya gitu. China dan Rusia. China dan Rusia yang berani tegas sama Trump. Apa yang bisa dimainkan peran dari China dan Rusia untuk minimal di end war atau ceasefire terlebih dahulu? Ceasefire pasti. Pasti. Tahapan dari sebuah konflik bersenjata akan ceasefire dan kemudian baru perdamaian. Ceasefire inilah yang tercapai di Gaza. Di beberapa tempat juga ceasefire dulu. Nah, antara ceasefire sama perdamaian itulah yang tidak bisa diperkirakan dalam dunia diplomasi. Kita ngurus batas kontinen sama Vietnam aja 30 tahun tuh, padahal kita nggak ada konflik, nggak ada apa itu. Apalagi yang konflik itu. Makanya buat konflik yang immediate harus dilakukan ceasefire. Dan sekarang de facto di ceasefire nih, walaupun belum ada kesepakatan. Tapi dari yang kita baca saja, saya menangkapnya Rusia dan Cina sekarang sudah lebih siap menghadapi kemungkinan berikutnya. Yang kalau diulang oleh Trump fatal. Jadi, fatal itu artinya apa? Akan ada Rusia dan Cina akan lebih terbuka. Terbuka untuk membantu Iran. Kalau sekarang kan hanya kirim pesawat, kirim logistik dan sebagainya. Kalau terhadap perang ini terus berlanjut tanpa kepastian, proyeksi Pak Dubes akan seperti apa? Khususnya bagi Indonesia misalnya. Saya karena pengalaman dan karena diplomat lebih optimis pandangannya. Jadi nggak akan berkepanjangan. Nggak akan berkepanjangan. Kalau saya, makanya 29 hari itu buat saya patokan untuk melihat apakah Israel mau terus gitu. Kalau Israel juga gerah, mungkin dia akan bisa bilang Amerika ya udah cukup gitu. Nah, selebihnya ya ceasefire yang permanen mungkin sampai menunggu JCPOA yang baru terbentuk. Tidak bisa diperugah, apalagi Trump. Buat saya ya kuncinya di Trump. Kuncinya di Trump. Kuncinya di Trump. Kalau dia masih seperti ini, egonya yang lebih dikedepankan, ya dunia masih tidak akan tentram kira-kira gitu. Terutama Timur Tengah. Lalu gimana? Kalau ke Indonesia, kalau saya kok orang-orang selalu mengharapkan Indonesia, menanyakan krisis terhadap Indonesia. Ya kita memang tergantung impor BBM ya, energi, minyak ya. Iya. Tapi sejauh ini kan kita aman juga dari Rusia atau dari Singapura lah gitu ya. Saya selalu bercanda begini Mas. Kok mikirin apa dampak perang yang jauh di sana itu di Timur Tengah terhadap kita. Kita nggak ada perang aja krisis terus. Apalagi ada perang ya.
apalagi ada perang. Makanya mumpung nggak ada perang, mestinya kita membangun gitu ya. Tapi kan kita macam-macam lah. Pak Dubes, jadi kalau katakanlah kembali ya, tadi kan memang Pak Dubes lebih kawasan lah, negara-negara kawasan yang lebih berperan Oh ya, untuk reduce tension dia yang gitu ya. terdampak, dia yang tahu masalahnya, dia yang gitu. punya jalur diplomasinya. Lalu kalau Indonesia apakah sebaiknya menjadi diam saja, menyaksikan apa yang terjadi, atau gimana Kalau peran? diam saja ya jangan. Kalau aktif ya aktifnya yang wajar aja deh. Kita nggak mungkin berperan, titik. Tidak mungkin berperan. Kita tidak punya leverage. Saya boleh cerita ya satu hal ya. Ketika SBY, kita itu, saya di Jenewa, ditugaskan untuk Indonesia harus menjadi penengah Israel Palestina. Coba mulai digarap. Kenapa di Jenewa yang diminta Pak Dubes? Ya udahlah, itu keputusan presiden. Saya dipanggil, saya harus apa? Ya Bapak harus ketemu ke Dubes Israel dong. Kalau Dubes Palestina kan dipanggil kapan aja pasti datangnya. Oke, atur deh pertemuan di tempat tertutup. Oh enggak Pak. Kenapa tertutup Pak? Ini Jenewa ini kota PBB nih. PBB. India Pakistan sebelum statement juga ngobrol ngopi gitu ya. Nanti mau ngomong apa? Gue mau ngomong ini, ntar gue tanggapannya gue gini. Ntar tahun depan lagi, gue mau ngomong apa? Ini, ntar gue tanggapannya seperti ini. Negara-negara yang berkonflik itu di PBB lain cerita kira-kira gitu. Karena mereka tahu mereka harus menyampaikan statement yang keras dan lawannya harus menyiapkan. Itu udah gantian lah. Seperti kita zaman tim-tim tuh, kan kita sama Portugal kan tetap aja ntar ngomong apa. Itu juga seperti itu, ditugaskan. Singkat cerita lagi, ketemu Dubes. Keputusannya, Menlu kita harus ketemu. Oke. Ya ini udah 20 tahun jadi bisa saya ungkapkan. Menteri Luar Negeri Indonesia, siap ketemu. Kita siap, yuk kapan? Israel bilang, saya telepon sekarang, menteri saya besok datang ke Jenewa. Menterinya, you menteri, your minister, gelagapan. Kita nggak bisa secepat itu. Ya mungkin yang paling dekat ya nanti kalau ada pertemuan HAM tahunan. Setahun lagi. Ya kan? Enggak. 3 bulan lagi. Dari waktu itu. Oh masih lama. Saya pikir Indonesia mau segera. Kalau segera menteri saya pasti datang. Singkat cerita menjelang HAM temu. Nah itu tempat tertutup. Karena Israel pinter tuh, udah siapin wartawan nunggu tuh. Iya. Jadi saya cari jalan belakang, yang ada jalan belakang. Ketemu menteri. Tadinya 1+2. Pak Menteri, Pak Dubes sama Pak Wakil ya kan kita. Sana juga gitu. Pagi-pagi saya tanya, diplomat Israel telepon saya. Saya telepon, gimana nanti konfirm ya? Konfirm dong, tapi kita ada perubahan. Apa? Menteri Luar Negeri saya bawa 5 orang. Termasuk rabi-rabi ortodoks itu. Waduh, kan saya harus merubah setting lagi nih. Padahal saya masuk ke ruangan itu kan dijaga tuh sama Mossad 2, saya nggak boleh masuk. Saya bilang saya ngatur, saya Indonesia, baru disuruh masuk. Rubah nih, jadi 1+5. Karena Indonesia nggak ada, cuma ada saya yang dampingi Pak Dubes sama Pak Menteri bawa ajudannya, gitu dimasuk tuh, ikut. Makanya saya bisa cerita. Menteri Luar Negeri saya cuma bilang gini, kalau Indonesia serius, kita gembira. Oh, udahlah kalau ngomong alasannya dipakai tadi tuh non-blok lah, moderat lah segala macam. Kalau Indonesia serius, saya umumkan di media Israel besok. Oh, terima kasih kalau memang seserius itu. Tapi ada syaratnya. Akui Israel dulu. Wajar dong. Masa kita jadi penengah, cuman mihak satu sisi gitu, satu bagian. Akui. Maaf. Wah, kalau itu belum mungkin. Walaupun konstituen kami moderat segala macam, tapi belum mungkin kalau mengakui sekarang dalam waktu dekat ini. Jawabannya menurut Israel. Kalau Anda punya konstituen, saya juga punya konstituen. Bagaimana saya bertanggung jawab ke konstituen saya menyerahkan penengah kepada negara yang tidak mengakui Israel? Ya dong. Wah, udah buntu kan. Jadi gimana? Ya
Ya minimal dialog ini kita jangan putus, ada yang gitu-gitu ya. Israel bilang udah kita makan aja. Makan aja udah. Selesai. Iya, iya, iya. Upaya kita coba. Makanya saya pernah nulis baik di Tempo maupun di Kompas. Kita nggak punya leverage. Nggak punya leverage. ASEAN aja kita nggak mampu kok. Kita sama Malaysia aja kita sama-sama sepakat ke badan internasional kok. Apa arbitrase internasional kok. Thailand sama Kamboja. Filipina sama Cina. Ya, ada yang berani di belakang Filipina itu. Filipina di ngajuin sana. Mana ASEAN-nya? Makanya bilang, mana ASEAN gitu loh. Jadi Indonesia ya udahlah imbauan moral aja lah ya. Himbauan moral makanya. Yang bisa dikerjakan ya. Coba kalau mau jujur, ketika serangan pertama ada, kita nggak langsung mengeluarkan statement setahu saya. Setelah keluar Indonesia mengecam. Kenapa sih harus mengecam? Negara Eropa aja ada yang mengutuk kok langsung gitu. Kan bahasa ya. Iya, degradasi. Kita yang udah jelas itu penjajahan, penindasan di Israel, apalagi sekarang melanggar hukum internasional dan tanpa presiden apapun, kok hanya mengecam. Nah, saya baca terakhir nih Menteri Luar Negerinya Sugiono mengecam katanya. Yang lain udah dari mengutuk. Yang lain dari kapan udah keras gitu dah. Nah, itu aja kita coba mengeluarkan statement aja kita harus tunggu waktu gitu. Kenapa? Ada problem politik domestik yang dipertimbangkan? Saya nggak ikutan, Mas. Karena saya udah nggak di situ. Nggak di situ. Tapi buat saya lucu aja. Kita selalu kan prosedural, bahas dulu. Sementara banyak isu yang lain juga nggak dibahas-bahas karena numpuk di meja. Gitu. Nah ini bagian harus mendesak menentukan sikap jadi gelagapan. Gelagapan ya. Nggak tahu saya kalau itu mekanisme sekarang saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Tapi gini kalau sedikit kita bergeser ya. Saya baca Twitternya Dino Patijalal, ya mantan Menlu ya. Baca juga kan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo untuk segera menunjuk duta besar di Washington dan itu gimana kalau pandangan Pak Dubes itu? Saya bilang tadi, saya tidak tahu mekanisme yang sekarang. Oke. Yang sebaiknya gimana? Yang katakan yang saya smell ya, saya cium lah, tidak jalan mekanisme komando atau instruksi itu tidak jalan. Makanya muncul komentar-komentar termasuk dari Dino dari luar yang dia lebih punya otoritas dibanding saya karena pernah wamen. Tapi juga buat saya kalau tadi masalah Dubes bukan hanya di Amerika ya, di beberapa tempat masih banyak dikosongkan. Saya nggak bisa komentar. Tapi ada yang Dino misalnya, Dino teman saya yang dia bilang sebaiknya Menlu harus begini begitu. Buat saya terlalu jauh kalau dia bilang sebaiknya atau seharusnya, dia pakai kata apa saya lupa ya. Tapi kayak mengajari. Gitu. Buat saya udah nggak pada tempatnya tuh. Dia bisa memberikan masukan mau bilang seharusnya atau apa kalau itu disampaikannya secara bilateral. Gitu. Ini kan dibuka umum. Itu maaf banyak kecaman juga, banyak yang memuji memang. Tapi yang ngecap siapa dia? Kok seharusnya? Kalau lo di situ juga belum tentu kok gitu loh. Dengan kultur pengambilan keputusan kita yang tadi itu tidak jelas, lambat, bertele-tele, katakan gitu kan, terlalu prosedural, akhirnya terlambat terus gitu loh. Nah, buat saya juga nggak usahlah Dino terlalu jauh gitu loh. Mendingan Dino menangani PCI aja. PCI-nya daripada ngurusin itu lah gitu ya. Oke. Kecuali kalau disampaikan bilateral lebih elegan gitu. Jadi nggak diumbar di publik ya. Publik. Kalau saya. Iya. Mungkin gregetan juga kali ya. Kalau gregetan kan kita juga gregetan. Ya. Jadi memang serba anomi ya, nggak punya. Sekarang nih kalau mau kita lihat kasat mata aja Mas. Ada 3 wamen. Mas. 3 wamen. 1 urusan Timur Tengah. 1 urusan ekonomi internasional perdagangan. 1 urusan perjanjian internasional politik. Kira-kira wamen kita yang Timur Tengah diberdayakan nggak?
Nggak kedengeran, Mas. Nggak kedengeran. Ya, terus buat apa sebagai wamen? Nah, ceritanya di dalam kita juga denger, tapi jangan di sini deh. Nah. Oke, Pak Dubes Dian, terima kasih ya. Cukup? Cukup ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah obrolan saya dengan Dian Wirengjurit, Duta Besar Indonesia di Teheran 2012-2016, soal situasi di Iran sekarang, dan kira-kira 29 hari ke depan adalah momen kritikal bagi situasi antara Israel dan Iran. Tapi publik tentunya berharap agar situasinya semakin membaik dan semakin membaik, agar kedamaian, apakah itu utopia atau tidak, memang perlu diupayakan di dunia ini. Silakan like, share, dan komen. Thank you.